Avocado. Hello, I'm Ita, I'm Lucia. I'm Mona. I'm second year Overall, we are like enjoying it. Obviously, we are enjoying. We did have like few new friends, like Indra and Emily, a lot of new friends. Yeah, quite fun. I think it's interesting, new experience. Halo, aku Mutia. Gue Mara. Jadi kegiatan selama di sini tuh seru banget. Seru banget. Jadi kayak di kegiatan di sini tuh kayak kita nggak bakal dapet pengalaman ini Di tempat lain. Kayak terus teman-teman amazing friends, terus kayak wonderful experience. Ya. Terus kayak tempat kita nginep, stay juga di situ banyak kayak tempat-tempat yang bisa kita explore, seru banget. Oh ya, di pokoknya. sekitar situ tuh udah berkeliling doang, Iya. udah langsung kayak Udah tempat. langsung ya ke depannya. Semoga ada lagi di negara yang lain. Iya, di negara yang lain lebih jauh supaya experience-nya beda, bisa kita rasain beda lagi kan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indira Dewi Gandhi. Aku adalah salah satu peserta IDSC. Menurut aku acara ini seru banget. Aku kenal banyak banget teman-teman dari internasional. Terus juga aku dapat pengalaman baru yang sebelumnya mungkin aku belum pernah ya dapat pengalaman ini. Dan semoga harapannya untuk kedepannya Desain Produk akan mengadakan acara-acara seperti ini terus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridho Muhammad Ilham. Saya mahasiswa Telkom University, jurusan S1 Desain Produk. Menurut saya program kali ini sangat seru ya, sangat seru dan sangat asik. Terutama bermanfaat juga untuk kita semua mencari pengalaman ke universitas lain, saling belajar, saling mendapatkan pembelajaran yang semoga bisa berguna selalu di masa depan. Harapan saya semoga program kali ini bisa terus dilanjutkan karena menurut saya program ini dapat mengupgrade value kita sebagai mahasiswa, lebih mendapatkan pembelajaran lagi yang tidak bisa kita dapatkan di kuliah selama ini. Nama saya Muhammad Zulsni bin Azahirul, boleh panggil Zul. Saya student product design daripada USM, University Sains Malaysia. Feedback untuk summer camp ni yang saya dapat adalah satu connection. Kita boleh hubungkan connection antara pihak Telkom University dan USM. Well, my opinion about this summer camp, it was really fun. First, to make friends, and second, to actually learn new things. And also, pesan. And for pesan, I hope that you guys are going to have fun here in Malaysia to learn about what we learn and also to explore Malaysia more because we're just like next to each other. And I hope you guys are going to have a really fun day here and also go back and also striving your excellence in your study. Okay. So throughout this program, you guys have been a really good sport to us in USM. You guys are really fun and hope you guys had fun and explore Malaysia, especially in USM. And hope you guys had fun with all the activities that you did. Hope you guys have a good, successful diploma. Hope you guys have a successful degree. Later, don't stress. Just have fun as much as you have fun here. Have fun there also. Yeah, good luck to all of you guys. Yay! Oke, terima kasih bumpernya. Izin saya mulai ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu serta teman-teman semua ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung via Zoom dan juga kepada Bu Sela ya sebagai nanti akan memaparkan beberapa agenda yang akan kita kerjakan di Malaysia gitu. Nah, mungkin di sini saya sebagai MC saja teman-teman, pengantar untuk ke acara dan juga nanti teman-teman kita kemarin sudah sosialisasi tahap awal ya, sosialisasi tentang IDSC itu sendiri gitu. Kemarin ada opsi ke Malaysia, India dan juga ada beberapa review terkait acara gitu. Cuman hari ini kita dari Prodi kebetulan juga sudah sudah
memutuskan gitu ya dari segi akomodasi, dari segi rute, juga dari segi biaya yang insya Allah sudah secara matang, secara objektif untuk menentukan rute-rute dan juga biaya. Dan nanti saya berharap teman-teman kalau ada pertanyaan silakan diobrolin karena kan ini demi kebaikan bersama gitu ya. Jadi pengalaman tahun lalu juga kan saya ikut ke Bangkok, memang kita butuh kerjasama gitu teman-teman. Walaupun memang ya sudah di-prepare secara baik dan matang oleh tim dosen dan tim fakultas, tapi tetap eh, kita di Malaysia kan selayaknya ini ya teman-teman juga gitu. Jadi kita juga bukan yang sering-sering banget ke Malaysia, cuman saya harap karena kerjasamanya teman-teman kita bisa eh, baik lah dari pergi maupun pulang. Mungkin itu saja tanpa berlama-lama. Ini screen record nanti hasil rekaman ini akan kita tampilkan di YouTube ya buat teman-teman. Jadi misalnya nanti ada kelewat atau mungkin sambil kelas dan segala macam, it's okay, nggak apa-apa. Kalau mau ada pertanyaan, boleh juga di kolom chat. Itu saja mungkin dari saya pengantarnya. Waktu dan tempat dipersilakan buat Ibu Sela. Terima kasih teman-teman. Mangga Bu, kalau mau share screen. Sambil nunggu Buce ya, kayaknya Buce ada jaringan. Jadi nanti teman-teman hari ini itu sudah saya sambil ngisi ya, sambil mungkin Buce lagi ada gangguan jaringan. Jadi hari ini sudah dibuka untuk form registrasi teman-teman. Jadi eh, silakan setelah mendengar Zoom ini untuk diisi eh, keperluannya ya. Nanti linknya akan dikirimkan oleh Mbak Jihan di kolom chat. Itu silakan diisi waktunya. Nanti akan lebih jelasnya oleh Bu Sela. Cuman yang pasti surat izin orang tua sama paspor ya teman-teman. Itu paling. Nah, udah ada bucenya nih. Gitu. Gitu ya. Jadi udah mulai nih, udah bisa registrasi. Silakan buce. Halo, suara saya kedengaran nggak, guys? Masuk, Bu, masuk. Oke. Maaf ya, tadi saya ada kendala jaringan sedikit. Oke, hari ini ada 23, ya oke, 20 partisipan lah ya. Saya mau menjelaskan mengenai proses registrasi untuk IDSC tahun ini. Tadi teman-teman udah lihat ya di bumper acara keseruan-keseruan apa IDSC 2023 di Pineng. Jadi kemarin kita menindaklanjuti yang waktu itu kita bahas waktu sosialisasi. So, keputusannya adalah, ini saya udah kelihatan belum layarnya? Oke, keputusannya adalah kita bakal pergi ke Pineng karena 2023 kemarin kita udah pernah ke sana, terus tahun lalu kita udah ke Thailand, nah tahun ini kita kembali lagi ke Pineng. Di tahun-tahun sebelumnya ya IDSC ini kegiatan rutin, jadi teman-teman make sure jangan sampai ketinggalan untuk IDSC tahun ini ya. Nah, ini kegiatan yang tahun kemarin, saya recap sedikit ya, kita tahun kemarin pergi ke Thailand di bulan Februari. Ini rombongan yang berangkat kemarin. Nah, kebetulan waktu ke Thailand kemarin itu tanggalnya kita tepatkan dengan event Bangkok Design Week. Nah, kalau untuk sekarang kita berangkatnya bakal di bulan Juli karena
eh, bulan Juli itu bertepatan dengan eh, Pineng Heritage Festival gitu teman-teman ya. Ini tadi kegiatan kegiatan di sana ngapain, kita bakal bikin activity bareng sama teman-teman mahasiswa di USM, kita bikin activity bareng, kuliah bareng, terus kita workshop bareng, terus kita juga nanti bakal ikut kegiatan-kegiatan cultural di sana. USM sendiri sebetulnya reputasinya di Malaysia sangat baik ya teman-teman, dia salah satu yang peringkatnya tinggi di Asia Tenggara, bahkan ya di sini masuk salah satu kampus top yang ada di Malaysia. Jadi kapan lagi kita bisa dapat pengalaman dengan kampus bergengsi dari Malaysia ya. Sayang banget kalau misalnya teman-teman sampai nggak ikut gitu. Terus nah ini tanggal keberangkatan kita untuk tahun ini. Jadi kegiatan IDSC akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai tanggal 8 ya teman-teman, bulan Juli. Jadi kurang lebih 7. Tanggal 8 itu udah nyampe Indonesia sih sebetulnya. Semingguan lebih lah, semingguan itu target mahasiswanya sendiri untuk tahun ini kita batasin hanya di 15 orang saja. Jadi sesuai kuota dari USM. Mungkin untuk 2023 kemarin pesertanya lebih banyak daripada yang tahun ini. Tapi nggak apa-apa. Untuk tahun ini saya rasa kuota 15 orang masih bisa terpenuhi. Kebetulan dari USM-nya seperti itu ya, di kesanggupannya mereka nge-hosting tahun ini. Gitu. Terus, nah ini kemarin hasil masukan dari teman-teman kemarin, hasil sosialisasi awal kemarin, rata-rata banyak yang menyatakan minat untuk pergi ke Malaysia daripada tujuan yang lain dengan range harga 5-8. Oke. Memang target kita angka yang diajukan untuk IDSC tahun ini harusnya lebih murah daripada ke Thailand. Kalau Thailand kemarin nyampe di 11,5 apa 12 itu. Nah, 11,5 yang tercakup ini kemarin ya yang di Thailand. Nah, tahun ini untuk IDSC kita pasang harga di segini guys, Rp9.500.000. Dengan durasi perjalanan lebih lama daripada Thailand. Kalau kemarin Thailand tuh cuma 6 hari 5 malam. Kalau ini teman-teman sekitar 8 hari 7 malam di Penang. Jadi jumlah hari lebih banyak, di luar negerinya, terus ongkos atau biayanya juga lebih murah daripada di Thailand. Untuk 9,5 juta ini tercover apa aja sih? Tentu tiket pesawat. Soalnya kita mau make sure kita berangkatnya bareng. Jadi tiket pesawat dari Cengkareng sampai ke Penang, terus nanti dari Penang ke Cengkareng itu udah termasuk di biaya yang akan teman-teman bayarkan. Bagasi juga udah masuk ya, 20 kilo. Sama nanti kita akan ambilkan travel insurance dari Zurich. Jadi selama teman-teman berkegiatan di Malaysia, teman-teman akan tercover oleh travel insurance. Gitu ya. Jadi dapat asuransi perjalanan, tiket pesawat yang sudah include dengan bagasi. Seperti itu. Terus untuk penginapan juga sudah masuk di angka 9,5 ini. Untuk penginapan kita rencananya akan pindah di 2 tempat ya teman-teman. Jadi untuk kegiatan di USM kita akan stay di hotel. Hotelnya sendiri dekat dengan area kampus USM-nya. Setelah itu untuk merapat ke tempat-tempat heritage dan merapat ke venue-venue-nya Georgetown Heritage Festival, kita bakal pindah ke homestay. Gitu. Dan ini sudah termasuk ke dalam biaya perjalanan yang teman-teman bayarkan. Terus juga ada hosting fee, jadi itu biaya penyelenggaraan kegiatan yang harus kita bayarkan kepada kampus mitra, dalam hal ini USM. Nah, itu juga sudah termasuk dalam biaya yang teman-teman bayarkan. Jadi 9.500.000 ini sebetulnya sudah mengcover akomodasi mulai dari tiket pesawat, penginapan, sampai biaya hosting di USM, biaya kegiatan. Nah, ini memang saya akui angkanya lebih besar daripada yang kemarin teman-teman harapkan waktu kita melakukan sosialisasi. Ini sebetulnya ada banyak faktor ya guys. Kenapa angkanya segini sih? Sebetulnya faktor utamanya adalah kondisi
flight atau penerbangan maskapai manapun saat ini harga tiket pesawatnya sangat-sangat fluktuatif. Kemarin ngecek karena ada isu kenaikan aftur, harga jadi sedikit melonjak. Jadi ini kita pasang harga di sini sebetulnya merupakan salah satu upaya kita biar dapat harga yang lebih rendah, guys. Karena kalau misalnya kita beli tiketnya mepet-mepet bulan Juli, khawatirnya harganya tambah mahal. Jadi kita gunakan price point ya, ngelihat fenomena beberapa minggu terakhir kurang lebih seperti ini. Terus karena ini kita bakal datang ke Pinengnya pada saat acara ulang tahun Kota Pineng ya. Georgetown Heritage Festival itu event yang sangat besar, sangat kayak mungkin bisa dilihat di sini ya, ini di websitenya Georgetown Heritage Celebration. Jadi ini adalah acara tahunan mereka dan itu tuh benar-benar menarik minat pengunjung, turis, nggak hanya turis domestik Malaysia, tapi juga turis-turis internasional kayak kita gitu loh. Jadi itu bisa dibilang peak season-nya Kota Pineng. Jadi karena faktor peak season itulah ya harga-harga penginapan di sekitar tanggal 7 tersebut ya pastinya melonjak gitu. Ini nanti akan saya sertakan di kolom chat ya buat teman-teman yang mau tahu lebih detail kegiatan Georgetown Heritage Festival itu kayak gimana sih, silahkan dipelajari ya. Georgetown Heritage Fest. Nah, jadi ini acara puncaknya. Jadi kenapa kita milih berangkat di sekitar tanggal 7 Juli itu karena kita pengen teman-teman ngerasain kayak gini, ngerasain mengeksplorasi Kota Pineng pada saat event puncaknya. Jadi kalau tahun lalu kita cocokin dengan Bangkok Design Week, tahun ini kita cocokin dengan ini Georgetown Heritage Celebrations. Jadi selain teman-teman berkegiatan di kampus USM, teman-teman juga bisa ngerasain nuansa heritage, nuansa cultural yang ada di Kota Pineng di momen ini. Gitu. Oke, jadi karena faktor peak season dan faktor kenaikan harga tiket penerbangan, makanya kita mohon maaf untuk saat ini belum bisa ya teman-teman di harga 5-8 juta seperti yang teman-teman harapkan. Tapi kita usahakan ini adalah harga terbaik yang bisa kami tawarkan kepada teman-teman. Nah, yang nggak termasuk dari 9,5 juta ini apa aja? Pertama, yang nggak masuk adalah transportasi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang rumahnya di Bekasi atau rumahnya di Bandung, ini kebetulan kegiatannya pada saat libur semester value ya. Nah, jadi nggak ganggu proses perkuliahan harusnya. Yang tidak termasuk di biaya 9,5 juta ini apa aja? Yaitu tadi transportasi menuju bandara. Jadi kalau misalnya teman-teman harus pakai travel dari Bandung, harus naik bus, nah itu nggak tercover di sini, itu biaya pribadi. Terus ada makanan yang di luar itinerary, jadi ya memang kita sengaja supaya makanan tuh nggak kita bebankan kepada kampus mitra atau USM buat mengelolanya, supaya teman-teman juga punya kesempatan buat eksplor kuliner secara mandiri gitu. Tapi in general, sekali makan di Kota Pineng itu sekitar 10 ringgit teman-teman. Satu kali makan tuh satu porsi makanan kayak nasi lemak gitu-gitu tuh harganya sekitar 10 ringgit. Ya kalau dirupiahin 40.000 lah sekali makan. Jadi kurang lebih makan di Indonesia lah. Nah itu masuk ke dalam biaya pribadi. Terus biaya transportasi untuk kegiatan-kegiatan di luar itinerary. Misal teman-teman pengen shopping, teman-teman pengen cari-cari oleh-oleh, atau teman-teman pengen jalan-jalan, bikin konten dan sebagainya. Pokoknya transportasi di luar itinerary atau pada saat free time itu teman-teman juga tanggung sendiri. Internet juga, mohon maaf untuk internet juga harus teman-teman provide sendiri ya. Jadi nggak masuk ke dalam biaya perjalanan yang 9,5 juta ini. Cuman sebetulnya kalau untuk paket internet opsinya banyak banget. Teman-teman bisa beli kartu SIM di sana
bisa beli travel SIM, juga bisa sewa modem dari Indonesia. Ini sebetulnya kalau untuk detail internet bisa kita bahas nanti pada saat teman-teman sudah join grup fix berangkat gitu. Terus personal expenses lainnya, kayak misalnya oleh-oleh, kebutuhan beli sabun, beli jajan, nah itu juga nggak tercover ya teman-teman. Jadi, I want to make sure teman-teman paham bahwa untuk biaya yang disetorkan untuk penyelenggaraan program ini, itu hanya mencakup tiket pesawat, penginapan, sama biaya penyelenggaraan oleh kampus mitra. Kurang lebih seperti ini breakdown-nya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di kolom chat ya. Oke, kita lanjut ke akomodasi. Nah, untuk akomodasi pertama kita bakal stay di area sekitar kampus USM. Di situ ada hotel, namanya U Hotel. Teman-teman bakal sharing ya, satu kamar sekitar 2 orang. Ini kita bakal stay di hotel ini tanggal 1 sampai tanggal 3. Jadi, begitu kita datang, malamnya kita bakal stay di hotel ini. Jarak dari hotel ini ke kampus USM untuk kegiatan kita nanti itu sebetulnya within walking distance ya teman-teman. Jadi make sure teman-teman punya kondisi fisik yang prima karena dari hotel ini ke kampus USM-nya itu kita bakal berjalan kaki. Tapi sebetulnya mereka satu area. Pemilihan hotel ini sebetulnya ya selain karena dekat sama kampus USM, dia juga banyak banget tempat-tempat makan, tempat-tempat belanja karena basically area kampus ya. Jadi sebetulnya ya kayak di kampus kita aja nyari apa-apa tuh gampang, makanya kita pilih hotel ini. Misalnya nanti di hari keberangkatan ternyata room hotelnya tidak tersedia untuk jumlah mahasiswa yang sebanyak rombongan kita, atau misalnya ya ada beberapa alasan yang menyebabkan hotelnya tidak bisa kita booking, akan kita carikan hotel setara ya dengan new hotel ini. Tapi in general teman-teman dapat gambaran lah kurang lebih hotelnya seperti ini kondisinya. Oke, nah perlu digarisbawahi bahwa jangan khawatir karena nanti dosen juga ada yang berangkat menemani teman-teman dan teman-teman pasti akan dipisah cowok sama cewek. Jadi nggak akan di satu ruang yang sama. Oke? Nah, akomodasi kita yang kedua adalah homestay. Ini di daerah Armenian Street. Nah, ini kita setelah berkegiatan di USM, kita bakal pindah ke hotel yang ini karena hotel ini tuh atau homestay ini tuh berada di titik keramaian Kota Pineng. Dia berada di dekat area-area heritage-nya Kota Pineng. Jadi teman-teman bisa explore bangunan-bangunan heritage Kota Pineng hanya dengan berjalan kaki dari penginapan kita yang kedua. Dan titik homestay ini sangat dekat dengan venue Georgetown Heritage Festival. Untuk jadwal Georgetown Heritage Festival tahun ini sebetulnya masih to be announced ya dari website resminya. Tapi teman-teman bisa cek di website yang saya kasih tadi. Kira-kira rundown acaranya tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa. Oke? Sip. Terus, nah, ini adalah proses registrasinya. Tapi sebelum kita masuk ke proses registrasi, saya mau lihat dulu apakah ada pertanyaan. Oh, oke, ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, apakah pendaftaran terbuka untuk seluruh prodi atau hanya untuk Despro saja? Karena pengumuman Zoom ini juga di-share di grup internasional DKV. Oke, jadi sebetulnya kegiatan ini exclusively untuk DP. Cuman karena kegiatan ini masuk dalam agenda internasionalisasi fakultas, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari prodi lain untuk bergabung kayak gitu. Jadi sebetulnya bisa aja teman-teman dari prodi lain untuk ikut join dengan catatan tetap seat priority-nya di teman-teman DP dulu. Jadi misal tadi kan kuota 15 orang, ternyata yang daftar let's say 20 orang. Anak DP-nya yang daftar 12 orang. Berarti kan sisa 3 kuota tuh. Nah, 3 kuotanya baru kita lempar buat anak-anak dari jurusan lain. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi anak jurusan lain boleh banget untuk join, tapi tetap untuk anak DP kita tetap prioritaskan karena ini agenda prodi kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngajakin temennya atau pacarnya anak DKV atau anak DI yang kira-kira mau join di kampus di kegiatan kita, boleh aja gitu. Oke.
Izin bertanya, berarti saat registrasi paspor sudah siap ya? Yes, karena salah satu syarat untuk booking tiket adalah KTP dan nomor paspor. Terutama sekali buat travel insurance sih sebetulnya. Untuk travel insurance itu sangat perlu yang namanya nomor paspor, teman-teman. Jadi that's why paspor itu perlu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman belum punya paspor, pengalaman tahun lalu ya, yang waktu kita berangkat ke Thailand, itu ya cepat-cepatan booking slot di kantor imigrasi sih sebetulnya. Kurang lebih pengurusan paspor tuh makan waktu sekitar semingguan. Sampai akhirnya paspornya terbit. Jadi sebetulnya masih keburu. Untuk masalah kelas, apakah IDC jadi pengganti SKS atau gimana? Dapat TAK iya, tapi pengganti SKS tidak. Tahun lalu setiap peserta dapat sertifikat dari sertifikat partisipasi kegiatan internasional. Kayak gitu. Jadi dapat TAK yes, pengganti SKS saya rasa tidak. Karena ini pun kegiatannya dilangsungkan pada saat musim liburan. Begitu. Oke, selanjutnya saya mau cerita sedikit soal ini ya, itinerary ya. Ini sebetulnya itinerary-nya belum final karena dari Georgetown Heritage Festivalnya sendiri mereka belum mengeluarkan jadwal resmi. Coba bisa dilihat ya, ini yang tahun lalu ya. Tahun lalu tuh mereka agendanya dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Dan, nah, bisa dilihat sendiri tuh kegiatannya padat banget ya. Mulai dari workshop-nya banyak, pertunjukan-pertunjukan kebudayaan kayak dance dan sebagainya. Tahun lalu kegiatannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tahun ini dari pihak penyelenggara Georgetown Heritage Festivalnya mereka belum ngeluarin jadwal. Jadi apa ya? Nih, bisa dilihat ya. Tuh tahun kemarin tanggal 5 aja segini banyak kegiatan yang bisa kita ikutin. Terus tanggal 7 di acara puncak itu historic building semuanya pada open house. Jadi bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Pineng itu semuanya bisa kita akses. Gitu, ada banyak banget yang titik-titik yang bisa kita kunjungi. Nah, tahun lalu itinerary ya, agenda festivalnya itu seperti ini. Nah, untuk tahun ini belum ada. Jadi, itinerary yang saya share kepada teman-teman saat ini adalah itinerary yang sifatnya masih bisa berubah ya. Kita akan terus update mengikuti kalender festival Georgetown Heritage tadi. Soalnya kita pengen begitu kita sampai ke Pineng, kita maksimalin banget kunjungannya untuk ngelihat event tersebut. Oke, kita mulai aja ya. Untuk itinerary, kita rencananya kan berangkat tanggal 1 Juli, itu hari Rabu. Kenapa Rabu? Karena pertama, tiketnya cheaper, terus di sananya juga di Malaysia, kebetulan di minggu tersebut, mereka tuh lagi minggu sebelum ujian mahasiswanya. Jadi kita masih bisa berkegiatan bareng sama mereka. Rencananya kita bakal pakai pesawat yang pagi, teman-teman, dan perlu diingat ini adalah estimasi estimasi jam berangkat ya. Jadi ini pesawat take off. Artinya kalau misalnya teman-teman berangkatnya bukan dari Jakarta, misalnya dari Bandung atau dari Bekasi atau dari Tangerang, ya make sure kalian nge-spare waktunya cukup panjang supaya nggak ketinggalan pesawat. Nah, kalau misalnya kita ngambil pesawat jam 7.45, kita kemungkinan akan sampai di Pineng itu jam 11 siang. Jadi cukup panjang ya waktu di perjalanannya. Nanti kita bakal ngurus registrasi, imigrasi, dan sebagainya. Nanti kita insya Allah akan dijemput sama pihak kampus mitra USM untuk drop barang dulu di hotel. Habis drop barang, kita langsung ke USM, teman-teman buat briefing dengan pihak fakultasnya. Ya mungkin ada opening ceremony juga di hari pertama ini. Nah, di hari pertama ini ya basically kita cuman hahaha kenalan sama teman-teman yang ada di USM, kita bakal dengar sambutan dan segala macam. Intinya kita belum masuk ke agenda utama hari pertama. Jadi seperti itu. Hari kedua, nah baru masuk ke kegiatan campnya. Kita bakal kampus tour di situ, kita bakal
lecture session di situ, terus kita bakal adain workshop di situ dengan teman-teman USM itu di hari kedua, tanggal 2 Juli. Ini kegiatannya kita di kampus USM, jadi kita bakal stay di U Hotel tadi, yang saya bilang tadi ya, antara U Hotel ke kampus Penang tuh within walking distance aja, jadi kita bakal jalan kaki. Nah, ini sama ya, nanti ada special lecture, sharing session, kayak gitu, kuliah bareng. Pokoknya in general kegiatan di USM tuh biasa, kita bukan biasanya, kita rencanakan untuk selesai di jam 6 sore. Selebihnya adalah free time buat teman-teman explore Kota Pineng. Gitu. Sama hari ketiga juga hari Jumat itu tanggal 3 Juli kegiatannya masih di USM, cuman karena apa ya, ini hari Jumat kan bakal kepotong sama Jumatan, jadi mungkin kita lebih banyak apa ya, kerja kelompok dengan mahasiswa-mahasiswa USM gitu. Jadi teman-teman nanti bakal dibagi-bagi kelompok, satu kelompok tuh mix antara teman-teman TLU dan teman-teman USM. Kalian bakal ngerjain project bareng. Nah, di hari ketiga ini fokusnya di situ. Oke, seperti biasa kalau malam free time ya. Hari keempat, nah hari Sabtu. Hari Sabtu ini kita closing acara di USM, sekaligus ya mungkin ada sedikit seminar di hari terakhir, dan di hari keempat ini kita bakal pindah hotel teman-teman. Jadi kita bakal check out dari U Hotel dulu, habis kita check out, barang-barang kita titip dulu di bis atau di kampus USM, kemudian kita berkegiatan dulu di kampus USM untuk acara penutupan dan sebagainya. Habis itu kita baru berangkat ke daerah Georgetown untuk ke penginapan berikutnya. Gitu. Jadi di hari Sabtunya, tanggal 4-nya itu, kita check out dari U Hotel, kita closing acara di USM, terus kita pindah ke area Georgetown. Di area Georgetown inilah yang bakal menjadi titik penginapan kita yang kedua. Nah, again, hari kelima itu sebetulnya kita masih menunggu itinerary resmi dari panitia festival Georgetown ya. Tapi kalaupun misalnya belum keluar jadwal juga, kurang lebih hari kelima itu hari kelima itu tanggal 5 Juli itu kita bakal pakai buat kegiatan di luar kampus USM udah. Jadi kita bakal mungkin galeri visits atau kita pergi ke museum, art spaces. Nah, itu di hari kelima. Nah, di sini kita bakal berkegiatan bareng sama teman-teman USM juga. Untuk transport bis dan segala macam itu sudah di-arrange sama mereka. Kayak gitu. Tanggal 6, hari Senin juga sama, kita masih lanjut ke kegiatan di luar. Kayak workshop, crafting, printmaking, visiting art market gitu-gitu, cultural village, itu semuanya di tanggal 6. Jadi tanggal 5, tanggal 6 itu isinya adalah jalan-jalan ke edu trip ya, museum atau galeri atau art spaces atau doing workshops kayak gitu. Nah, di sini kita tetap ya masih stay di homestay area Armenian Street tadi. Nah, untuk hari ke-7 ini full free time karena di sini acara puncak Georgetown Heritage Festival tadi. Seperti yang sudah saya share tadi ya, kalau di hari ke-7 ini atau di tanggal puncak ini, semua bangunan-bangunan heritage di Kota Pineng tuh open for public. Jadi inilah saatnya kita buat explore. Mungkin nanti kita bisa bikin kelompok-kelompok kecil, kita bagi destinasinya supaya teman-teman nanti proses eksplorasinya bisa terkoordinasi dengan baik. Gitu. Nah, besoknya tanggal 8-nya itu kita pulang. Jadi habis breakfast, check out dan segala macam, kita langsung menuju Bandara Pineng. Habis itu flight kurang lebih nyampe ke Indonesia lagi sore. Jam 5 lah, jam 5 sore. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya kah? Silakan. Untuk pembayaran, apakah harus langsung lunas atau boleh termin? Oke, berarti kita sekarang masuk ke ini ya, masalah registrasi. Ya, saya bakal infokan dulu soal registrasi. Oke, registrasi. Nah, Nah,
sorry. Nah, untuk registrasi ini ada dokumen yang diperlukan. Pertama, fotokopi atau scan paspor aktif. Buat teman-teman yang belum punya paspor, masih ada waktu buat ngurus paspornya karena pendaftaran gelombang pertama itu kita tutup sampai hari Kamis depan, yaitu tanggal 23. Jadi masih ada 1 minggu untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk bukti pembayaran nanti tolong diproses ke rekening ini, sudah tertera, dan teman-teman juga harus melengkapi surat izin orang tua. Ini template-nya ada di sini. Gitu. Untuk link registrasi sudah tertera ya di layar dalam bentuk QR dan dalam bentuk link. Itu nanti isinya berupa form. Oh ya teman-teman, nanti pada saat pengisian form, nah, nih saya kasih lihat ya, formnya kurang lebih seperti ini ya untuk form pendaftarannya. Ini hanya bisa diakses dengan email SSOTLU ya guys, by the way. Jadi silakan nanti formnya diisi pakai email SSOTLU. Ini ada informasi dokumen yang harus disertakan. Apa sih detail informasi seperti apa. Nah, make sure sebelum kalian memproses lebih lanjut mengenai pendaftarannya, kalian sudah baca dulu tornya di sini. Diklik dulu. Kalau sudah dibaca, ya tinggal diisi aja kolom-kolom lainnya. Nah, di sini program studi anak DP ya tulisannya diklik aja. Terus kalau misalnya bukan DP, pilih aja nanti ya jurusannya apa, angkatan berapa, nama, NIM, kode dosen wali ya, perlu tahu juga dosen wali siapa. Jadi misalnya di sini ada anak wali saya yang mau ikut, ya di sini tinggal masukin aja kode dosen walinya siapa. Jenis kelamin, tanggal lahir, nomor kontak, ini semua harus diisi ya. Dan make sure nama yang kalian masukin di sini adalah nama yang sesuai dengan KTP dan paspor, karena ini adalah nama yang bakal kita inputkan untuk purchasing tiket teman-teman nanti. Oke. Terus kontak, nomor paspor, masa berlaku paspor, nama orang tua, nomor kontak, email, dan ini status kesehatan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ada alergi obat, ada alergi makanan, tolong diinfokan. Karena khawatirnya nanti kalau misalnya kita untuk makanan-makanan yang disediakan oleh pihak kampus mitra, ternyata teman-teman punya alergi, ya kita bisa cepat cariin alternatifnya. Jadi ini kondisi medis tetap harus diisi sejujur mungkin. Apalagi karena nanti untuk kegiatan namanya juga festival ya teman-teman, kita bakal berkegiatan di area outdoor dan kemungkinan besar akan berjalan kaki. Tahun lalu juga kakak-kakak yang berangkat ke Thailand juga sama ya Pak Yadi ya, banyak banget jalan kakinya, explore sana, explore sini, jalan kaki ke sana ke sini, lihat-lihat venue Bangkok Design Week. Pokoknya kita bakal banyak jalan kaki. Jadi make sure teman-teman mengisi kondisi medisnya dengan sejujur mungkin. Kemampuan bahasa Inggris ini bukan syarat ya. We just wanna know sejauh mana sih conversational English-nya teman-teman. Supaya nanti misalnya kita bakal bagi kelompok untuk eksplorasi kota, ya mungkin kita bisa kelompokin berdasarkan ini juga. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus diupload. Pertama adalah bukti bayar. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan, boleh nyicil nggak? Mohon maaf ya, kita cuma terima proses pembayaran full payment gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah melakukan bukti transfer ke rekening yang tertera tadi ya, silakan bukti transfernya di-upload supaya bisa kita cross-check juga. Dan jadi nanti akan tetap ada cross-check ya dari kita, apakah uangnya benar, dananya sudah masuk atau belum, nanti di cross-check. Terus foto ya, jangan lupa foto di-upload juga, scan atau copy paspor aktif, itu silahkan dimasukkan juga. Nah ini, surat izin orang tua yang telah ditandatangani di atas materai. Jadi make sure teman-teman berangkat itu atas sepengetahuan orang tua. Jadi minta tolong orang tuanya untuk membaca dan menandatangani surat tersebut serta dibubuhkan materai. Materai online juga nggak masalah. Nanti diupload. Terakhir, deklarasi komitmen perjalanan, and that's it. Kalau teman-teman nanti sudah menyelesaikan proses registrasi, teman-teman akan kita invite untuk join ke grup WhatsApp untuk koordinasi lebih lanjut. Koordinasi mulai dari bawaan, koordinasi mulai dari masalah paspor, sampai tahun kemarin ya, Bu Ana ya, kita sampai minggu keberapa masih ribut soal paspor ya. Sampai ada yang bela-belain ke Jakarta demi ngurus paspor yang selesainya cepat,
Kan ada ya paspor jalur ekspres. Ya pokoknya untuk masalah-masalah dokumen-dokumen seperti itu jika membutuhkan bantuan bisa kita diskusin lebih lanjut. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ini ya kurang lebih checklist yang harus dibawa buat berangkat, paspor, nanti tiket sama kita sih, bukti akomodasi, transfer insurance sama panitia. Tapi ya kayak KTP, fotokopi paspor ini penting ya fotokopi. Nah, obat-obatan kayak gini, jaket Almed itu bawa sendiri. Ya, teman-teman. Ada lagi? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Intinya sih gimana ya teman-teman? Untuk kegiatan ini sebetulnya saya mengerti kalau misalnya teman-teman mungkin butuh waktu buat mikirin dulu atau mungkin izin ke orang tua dulu ya, very very understandable. Makanya untuk pendaftaran kita masih kasih waktu seminggu ya teman-teman. Jadi selama 1 minggu ini, misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya teman-teman ada hal-hal yang masih bingung terkait proses registrasi, bisa ini ya, bisa di share ke pihak panitia, saya atau Pak Yadi, pasti akan kita bantu gitu. Cuman ya itu tadi kalau masalah pembiayaan, mohon maaf kalau untuk pengajuan pembayaran per termin kami belum bisa ya guys. Gitu. Mungkin dari Pak Yadi atau Bu Ana ada yang ingin ditambahkan? Maybe? Adakah? Kalau dari saya sama sih kayaknya Bu Ce, paling obat-obatan pribadi karena tahun lalu memang udah ada diulang-ulang ya bawa obat-obatan pribadi tapi pada nggak bawa gitu. Maksudnya gini, kita kan pindah pindah lingkungan ya, cuaca beda, Ya. makanan beda gitu. Mungkin perut kalian juga akan beradaptasi gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Apalagi kalau misalnya yang sensitif-sensitif tuh terhadap makanan yang baru atau lingkungan yang baru, biasanya emang harus menyiapkan sendiri karena belum tentu nanti di dekat kita ada obat yang cocok sama kalian gitu. Ya, betul, betul. Betul tuh Bu Ana. Sama mungkin ini juga teman-teman uang saku. Tadi ya seperti yang saya sampaikan ya, untuk komponen pembiayaan yang sudah tercover itu tiket pesawat, penginapan, sama biaya kegiatan yang kita setorkan ke kampus mitra. Tapi kayak biaya pribadi, kayak jajan, makan, ngemil, oleh-oleh itu kan teman-teman tanggung sendiri. Nah, ya itu tadi FYI, satu kali makan di Pineng itu, satu porsi itu biasanya sekitar 10 ringgit lah. Kalau misalnya kalian mau jajan agak hedon, ya berarti harus lebih dari 10 ringgit itu nyiapin budget per mealnya, per makannya. Nah, tadi ya 10 ringgit itu kurang lebih sekitar 40 ribuan lah kalau dirupiahin. Itu tuh sebenarnya udah makan kenyang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat, mau lebih ngirit, ya kalian nggak masalah bawa makanan dari Indonesia, bawa nasi instan tuh fukumi, misalnya bawa pop mie, bawa indomie, bawa rendang, ya nggak masalah sebetulnya. Gitu. Jadi tinggal di-manage aja lah teman-teman masalah komponen pembiayaan untuk keperluan pribadi, teman-teman mau manage-nya seperti apa. Tapi yang jelas kemarin info ya terakhir yang saya terima dari panitia yang ada di USM, panitia yang ada di Pineng, bahwa yaitu tadi rata-rata untuk makan, sekali makan di Malaysia itu sekitar 10 ringgit. Bisa kurang, tapi biasanya sih lebih. Karena jajan, ngemil, minum ini tuh minum ini, nyoba ini, nyoba itu. Tapi base price-nya start from-nya sekitar 10 ringgit. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lebih murah, ya selain bawa makanan dari Indonesia ya, kalian bisa coba makanan street food mungkin, atau roti-roti yang ada di convenience store, kayak gitu. Ini adalah cuplikan ya kegiatan Georgetown Heritage Festival tahun lalu. As you can see, ini ramai banget. Orang turisnya dari
berbagai negara, activity-nya juga banyak banget. Dan itulah yang kita pengen teman-teman experience selama di sana. Jadi kalian nggak cuma berkegiatan di kampus USM-nya doang, tapi juga ngerasain culture atau budaya dari Kota Pineng yang sudah terdaftar di UNESCO sebagai kota heritage gitu. Jadi memang ya sengaja kita cocokin tanggalnya dengan tanggal ulang tahun Kota Pineng plus tanggal libur semester. Jadi daripada libur semester gabut nggak jelas, ya mending ikutan ini. Ya nggak? Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya mengenai IDSC? Ada lagi kah? Tahun lalu 11,5, jadi tahun ini turun 2 juta ya teman-teman. Walaupun destinasinya Malaysia, tapi jumlah hari lebih banyak, harga lebih murah. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nah, ada lagi nggak pertanyaannya? Let me see. Oke, ada lagi. Pendaftaran ada berapa gelombang? Sebetulnya untuk sekarang kita buka di sampai tanggal 23 ya guys. Cuman kalau misalnya di tanggal segitu kuota sudah terpenuhi ya berarti kita nggak akan ada perpanjangan lagi. Jadi Tazan, kalau misalnya memang mau ikut IDSC, mending percepat registrasinya sekarang. Soalnya kuotanya memang terbatas yang berangkat gitu. Cuma 15 mahasiswa yang bisa pergi. Gitu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai registrasi, ya saya akan update berkala ya di IG Prodi. Jadi untuk recording acara hari ini nanti juga akan saya sematkan di Instagramnya Prodi. Tapi teman-teman perlu ingat aja kalau misalnya proses registrasi kurang lebih seperti ini. Kalian siapin aja dokumennya, terus isi link registrasinya, and that's it. Kalian bakal di-invite ke dalam grup buat koordinasi lebih lanjut sampai kita berangkat nanti. Gitu mungkin. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu ya kick off ya. Kita tunggu partisipasinya teman-teman buat acara IDSC di Pineng tahun ini. Semoga banyak yang bisa bergabung. Untuk teman-teman yang punya kenalan atau ya teman dari prodi lain yang mau diajak, silakan feel free buat menyebarluaskan informasi mengenai IDSC kali ini. Yang jelas, setiap pertanyaan atau setiap ya hal-hal yang perlu dikoordinasikan terkait kegiatan ini, feel free buat reach out kepada saya ataupun Bapak Yadi ya sebagai panitia IDSC 2026. Again, informasi tentang kick off hari ini atau informasi apa tentang IDSC hanya akan kita share di grup Instagram Prodi, jadi make sure teman-teman tetap pantau ya info-info yang ada di Instagram Prodi. Dari Bu Ana mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita closing? Cukup, Bu Cek. Oke, kalau begitu. Sampai ketemu di Pineng ya, teman-teman. Ditunggu partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.